Halo warga Nobar, kiapa kabarnya bubuhan pian hari ini? Sawadikap, kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film unik dan brutal dari negeri Thailand. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang terbangun dari koma setelah melakukan misi misterius, tapi tiba-tiba dia diburu oleh para pembunuh bayaran. Siapa dia sebenarnya? Bakalan lebih seru kalau ditonton sampai akhir. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Ventek Gunfa. Di awal film terlihat seorang pria mengetik sebuah surat lalu mengirimkannya kepada seorang pria gondrong mirip John Wick bernama Tul. Saat Tul membuka surat itu, isinya adalah foto seorang pejabat bernama Jaran Jitanya. Kemudian Tul menggundul habis rambut gondrongnya karena dia memutuskan untuk menjadi biksu. Saat menjadi biksu, dia mengunjungi rumah Pak Jitannya dan dia disambut baik layaknya biksu-biksu konvensional pada umumnya yang sangat-sangat dihormati. Akan tetapi setelah insiden penembakan yang membuat Tul kena headshot, Tul sempat mengalami koma selama 3 bulan. Dan begitu siuman, dunia Tul mendadak berubah, penglihatannya jadi serba jungkir balik akibat cedera parah di kepala. Ini bukan karena diedit Bang Udin ya ini. Nah, intinya ada saraf otaknya yang konslet. Dokter bahkan bilang kalau Tul sangat beruntung karena masih hidup. Loh, kok gondrong lagi? Nah, kenapa ini semua bisa terjadi? Mari saya ajak Anda ke 7 tahun sebelumnya. Sebelum menjadi yang sekarang, Tul sebenarnya punya kehidupan yang normal dengan masa depan yang cerah. Tul bekerja sebagai polisi yang jujur dan sangat bisa diandalkan. Tapi sayang, di misi menangkap bandar barang haram kali ini, sahabat baiknya gugur saat bertugas. Freeze! Akhirnya, Tul pun berusaha menangkap si penyelundup sendirian. Meskipun ruangan gelap gulita, Tul bisa tahu posisi musuhnya. Hingga akhirnya, dia bisa meringkus buronan itu dengan mudah. Ditambah menghajarnya sebagai bentuk pembalasan karena telah membunuh rekan baiknya. Keesokan harinya, seorang pengacara mendatangi Tul di kantor. Dia berniat menyogok Tul agar bersedia menutup kasus barang haram tersebut dengan memberikan uang sebesar 5 juta baht sebagai uang tutup mulut. Usut punya usut, ternyata pabrik yang diciduk oleh Tul itu adalah milik saudara dari seorang pejabat terkemuka. Meski si pengacara nawarin akan menggandakan uang suapnya sampai 2 kali lipat, tapi Tul tetap menolak. Pokoknya dia nggak mau jadi polisi korup. Tul pun langsung mengusir pengacara itu. If I can make it 10. Maybe you'd like to go to jail too. Mr. Tul, if you want to play it the hard way, fine. Sebagai petugas lapangan, Tul berusaha keras menjaga stamina dan kekuatan dengan rajin olahraga. Dia juga selalu melatih kemampuan menembaknya di rumah. Justice does not exist in nature. It's a human invention. Lalu malam itu, Tul berangkat ke kantor polisi untuk bekerja. Tapi di tengah jalan, dia nggak sengaja menabrak cewek cantik bak model Victoria's Secret bernama Joy. Karena kesemsem dengan paras cantiknya dan kebetulan Tul juga jomblo akut, akhirnya mereka kenalan dan minum bandrek bersama. Setelah puas minum, mereka lanjut olahraga bareng sampai ngos-ngosan di ranjang. Tapi paginya, saat Tul baru bangun tidur dan hendak mencari Joy, dia malah mendapatkan kejutan yang nggak terduga. Karena panik dan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Tul langsung pergi dari tempat itu setelah menghapus semua sidik jarinya agar nggak dituduh sebagai pembunuh Joy. Tapi saat Tul pulang ke rumah, tiba-tiba dia mendapat kiriman paket misterius yang berisi foto panasnya dengan Joy semalam. Selain itu, juga ada foto mayat Joy yang bersimbah darah. Dan ternyata semua itu adalah ulah si pengacara yang ingin memerasnya. Where's the girl spot?
Si pengacara mengancam kalau Tul nggak mau dipenjara, maka dia harus melakukan konferensi pers serta meminta maaf kepada pejabat yang dia tangkap di hadapan banyak orang. Karena nggak terima diancam, Tul auto ngamuk dan langsung menghajar pengacara itu sampai modar. You'll have to apologize to the ministers in public. Sayangnya, tindakan anarkisnya ini malah membuat Tul dijebloskan ke penjara. Tul pun terpaksa melepaskan karirnya sebagai polisi anti korup. Penampilannya yang dulu sangar juga berubah drastis menjadi lebih rapi dan culun. Suatu hari, Tul mendapatkan kunjungan dari tamu tak terduga, yaitu Joy. Mantan cinta satu malamnya itu ternyata masih hidup. Di situ Joy menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ternyata Joy dibayar untuk ngeprank Tul tanpa tahu kalau orang yang membayarnya adalah bandar barang haram dan pejabat korup. They said it was a prank for your last night as a bachelor. I was just trying to make a living. Those guys are drug lords, and you help them. Hey guard, I'm done. Kembali ke masa sekarang di mana Tul mulai melakukan serangkaian terapi di rumah. Dan di saat sendirian, dia selalu terbayang-bayang ingatan masa lalu. Apa itu? Nanti kita akan tahu. Usai sembuh dan bisa beraktivitas normal walaupun kondisi matanya jungkir balik, Tul mulai kembali bekerja. Misinya kali ini adalah memburu pemilik rumah jagal bernama Ad Decawat. Si Ad ini punya beberapa bisnis ilegal seperti penyelundupan miras dan pemasok ani-ani untuk para politikus. Bersama rekannya yaitu Tin, si pria berindil yang menyelamatkan Tul di awal film, mereka menyelinap masuk ke kediaman Ad. Kemudian begitu masuk ke kediaman Ad tanpa aba-aba. Tapi di sini Tul berusaha menghentikan Tin yang mau menghabisi istri Ad karena Tul berprinsip nggak akan menghabisi orang yang tidak bersalah. Usai misi itu selesai, Tul lalu menemui bosnya. Di sini dia mengatakan mau resign karena pekerjaannya yang sekarang bertentangan dengan hati nuraninya. Setelah ketemu bos, malamnya Tul yang lagi ngaso karena akhirnya bebas tugas tiba-tiba mendapat telepon misterius. Lalu setelah telepon diangkat, Tul yang mencoba lari dari serangan mendadak di rumahnya pun pada akhirnya harus pasrah karena dibuat pingsan. Saat sadar, Tul mendapati dirinya diborgol di atas meja sambil kepalanya ditutupi kain hitam. Ternyata si penculik tahu pekerjaan Tul saat ini. Si penculik lalu mengintimidasi Tul supaya memberitahu siapa bosnya. Who gave you the orders to kill? Karena Tul masih nggak mau buka mulut, akhirnya si penculik memakai cara kasar. Tul disiksa dengan tetesan lilin panas ke juniornya yang hampir aja merenggut cikal bakal masa depan Tul. Meski juniornya sudah disiksa sedemikian rupa, tapi Tul masih bertahan dan sama sekali enggak goyah. Dia tetap menyembunyikan identitas bosnya. Pada akhirnya Tul digantung terbalik kayak kambing kurban dengan dijaga ketat oleh beberapa anak buah si penculik. Tapi penglihatan Tul yang jungkir balik justru diuntungkan dengan penggantungan ini. Hingga sesaat kemudian, jadi sebenarnya waktu Tul masih di penjara, Tul mendapat kunjungan dari seorang dokter bernama Dr. Suang yang memiliki julukan Demon. Siapa sangka Dr. Suang menemuinya karena mau nawarin pekerjaan ke Tul. Dan kalau Tul bersedia menerimanya, dia berjanji akan membebaskan Tul dari penjara dalam waktu 2 minggu. What kind of work do you want me to do? Assassination unit? Yes. Pekerjaannya ternyata menjadi pembunuh bayaran. Tugas Tul adalah membunuh para kriminal seperti bandar narkoboy dan sindikat perdagangan manusia, di mana kebanyakan pelakunya adalah politisi dan pebisnis sukses. Di sini Tul ragu karena dia adalah mantan polisi yang memegang teguh keadilan. Makes you think I would cooperate with another.
4 tahun berlalu, Tul ternyata nggak menerima tawaran Dr. Suang dan bebas tanpa bantuan. Sekarang, dia lagi cinta-cintanya sama Joy. Tapi sebuah peristiwa membuatnya memutuskan sebuah keputusan besar yang bertentangan dengan hati nurani, yaitu saat sang kekasih tewas akibat overdosis. When we were together, I never knew she used drugs. They concluded immediately that she'd overdosed. Dan ternyata salah satu alasan Tul mau jadi pembunuh bayaran adalah karena dia sudah nggak percaya lagi sama polisi, di mana waktu itu polisi menganggap kasus kematian Joy sebagai hal yang remeh karena nggak viral dan Joy hanyalah seorang wanita cukurukuk. Now I know where my life is heading. Akhirnya, setelah Tul berhasil melarikan diri dari penculik, dia lalu memaksa ikut mobil yang lewat. Karena kelaparan habis diculik, Tul minta makanan apa aja yang ada di dalam mobil. Cewek bernama Erin ini pun tanya kemana tujuan Tul. Sebelum Tul menjawab, tiba-tiba Erin ditelepon sama kakaknya dan menanyakan keadaannya. Tapi Tul menodongkan pistol supaya Erin nggak lapor ke orang lain soal keberadaannya. Listen, I'm driving. Call you later. Setelah berkendara semalaman, mereka tiba di sebuah pelabuhan karena Erin nggak tahu harus membawa Tul kemana. Walaupun pada awalnya Erin takut sama Tul yang tampangnya kayak preman, tapi perlahan Erin sadar kalau Tul ini nggak begitu jahat. Setelah memastikan kalau Erin nggak akan lapor polisi, mereka berdua pun berpisah. So what's your name? Tul. Why don't you just go home? I can't. Di tengah jalan, Tul nggak sengaja bertemu dengan kepala biksu. Merasa hidupnya nggak tentu arah, banyak dosa dan kehilangan jati diri. Akhirnya, Tul pengen tobat dan kembali ke jalan yang benar. Tul memutuskan untuk bersungguh-sungguh mengabdikan dirinya menjadi biksu dan bukan cuma buat nyamar. Dengan senang hati, kepala biksu itu langsung menerima Tul dan membawa Tul ke kuil untuk memulai sesi pembelajarannya sebagai biksu sejati. Put your gun there. Now that you're here, you should leave all your sins behind. Malamnya, Tul merenung di tepi danau. Dia teringat dengan Joy, sang pujaan hati yang udah tenang di alam lain. Di sini, Tul merasa telah melangkah terlalu jauh demi balas dendam, karena menjadi pembunuh bukanlah dirinya yang sebenarnya. Hari demi hari pun berlalu. Kini Tul mulai menjalani hidupnya sebagai biksu dan tinggal di kuil yang jauh dari kebisingan kota. Sayangnya, kedamaian Tul nggak bertahan lama karena dia kembali diburu oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Karena takut menodai pakaian sucinya dengan darah, akhirnya Tul meminta izin kepada kepala biksu untuk kembali menjadi dirinya yang sebelumnya. Dia pun terpaksa beraksi brutal lagi padahal udah mantap mau tobat. Karena pada akhirnya dosa-dosa memang harus ditebus. Untungnya, Tul bisa kabur setelah kembali nebeng mobil orang di tengah jalan. Ternyata mobil yang ditumpanginya adalah mobil Erin lagi. Tul pun gak habis pikir kenapa dia bisa diselamatkan oleh orang yang sama 2 kali. Karena gak enak sering repotin Erin, akhirnya Tul cerita kalau dia sebenarnya lagi dikejar-kejar untuk dibunuh. Gak lama kemudian, ban mobil Erin bocor. Terpaksa mereka harus menepi di tengah hutan lalu pergi cari tambal ban terdekat. Tapi saat mereka berjalan di tengah hutan yang gelap nan mencekam, tiba-tiba kemudian Tul dan Erin terpaksa berpencar agar para pembunuh bayaran itu nggak mengejar Erin. Sayangnya, hal ini malah membuat Erin nggak memiliki perlindungan sama sekali. Dan benar saja, Erin bertemu dengan salah satu pembunuh bayaran. Saat pembunuh bayaran itu mendekati Erin untuk menghabisinya, akan tetapi
Erin pun syok berat melihat seseorang tewas akibat kena headshot di depan matanya. Dan ternyata yang menyelamatkan Erin adalah Tul. Betapa terkejutnya Tul saat tahu kalau yang baru saja dia bunuh adalah Tin, rekannya sendiri. Melihat jasad Tin, Tul pun menangis kencang karena telah kehilangan teman seperjuangan. Di mana Tin, si pria berindil itu, tetap setia kawan saat kondisi Tul serba jungkir balik. Tapi di sisi lain, Tul benar-benar nggak menyangka kalau Tin menjadi pembunuh bayaran yang mengincarnya. Meski begitu, Tul masih menganggap Tin sebagai sahabat, sehingga esoknya dia lalu mengubur Tin secara layak. Kemudian Tul segera memperbaiki mobil Erin dengan nyolong perkakas di mobil para pembunuh bayaran tersebut. Setelah mobil selesai diperbaiki, mereka langsung melanjutkan perjalanan ke ibu kota. Selama di perjalanan, Erin bilang kalau dia sudah tahu identitas asli Tul setelah diam-diam mengecek dompetnya. Erin pun kini tahu kalau Tul adalah mantan polisi yang alih profesi jadi pembunuh bayaran. Dan entah kenapa Erin curiga kalau para pembunuh bayaran itu dikirim oleh bosnya Tul sendiri. Menurut Erin, mereka menganggap Tul sudah nggak berguna dan harus disingkirkan. Selain itu, Erin juga berkata kemungkinan pacarnya Tul tewas karena dibunuh. Tul pun jadi mikir keras. Setelah ketemu Erin, Tul menemui Dr. Swang untuk memastikan apa benar bosnya mengirim pembunuh bayaran itu untuk membunuhnya. Tapi Dr. Swang langsung membantah. Dia bilang kalau dia cuma menyuruh anak buahnya untuk menghabisi orang yang ada di list target mereka aja. Lagian, mana mungkin dia tega membunuh anak buahnya sendiri, kayak yang ononoh. Nggak lama kemudian, tiba-tiba beberapa orang datang dan langsung menodongkan pistol ke arah mereka berdua. Ternyata mereka adalah si penculik bersama anak buahnya yang masih dendam kesumat sama Tul. Siapa sangka identitas asli si penculik bernama Torpong. Dia adalah putra Jaranjitanya, bapak pejabat korup yang dibunuh oleh Tul di awal film tadi. The man you sent this guy to kill. How did we know? Tapi yang lebih plot twist lagi, Erin, sang dewi penyelamat Tul, ternyata adiknya Torpong. Dialah yang memberitahu sang kakak tentang tempat persembunyiannya Tul. Dan selama ini Erin bisa ada setiap Tul butuh tebengan untuk kabur itu bukan sekedar kebetulan. Karena itu memang sudah direncanakan oleh Erin bersama kakaknya. Saat Torpong mau menghabisi Dr. Swang, Tul langsung pasang badan dan meminta Torpong untuk membunuhnya saja karena dialah yang sudah membunuh ayahnya. Torpong malah kesal karena Tul memerintahnya seenak jidat. Jadi Torpong akhirnya menyingkirkan Tul lebih dulu. Dan saat Torpong mau menembak Tul, tiba-tiba lampu padam dan saat itu juga Tul langsung beraksi. Saat Tul mau kabur, tiba-tiba Erin datang dan Tul kembali melarikan diri bersama Erin. Meski Erin nggak bilang apapun, tapi Tul sangat yakin kalau Erin lah yang sudah membantunya dengan mematikan listrik. Tul sendiri juga masih bingung kenapa Erin akhirnya mau membantunya. Bahkan Erin juga tahu kalau Tul ini jago bertarung di tempat yang gelap. Merasa Erin sebenarnya nggak jahat, akhirnya Tul mulai terbuka dan cerita ke Erin soal kondisi penglihatannya yang jungkir balik itu. Di tengah hening malam, Tul curhat kalau dulu dia sangat frustasi dengan kondisinya yang nggak normal ini. Tapi di balik semua cobaan akan selalu ada hikmah yang bisa dipetik. Dan sejak Tul melihat segala sesuatu dalam kondisi yang berbeda, dia malah merasa dapat melihat semuanya secara lebih jelas daripada sebelumnya. Setelah itu, Tul pulang ke kosannya. Ternyata di sana sudah ada Dr. Swang yang sudah sakaratul maut akibat terkena tembakan saat bentrok dengan gengnya Torpong. Di situ, Tul langsung bertanya apa benar Dr. Swang yang sudah membunuh Joy untuk meyakinkan Tul agar mau bergabung di organisasi pembunuh bayarannya. Tapi Dr. Swang enggak memberikan jawaban apapun. Meski begitu, diamnya Dr. Swang semakin meyakinkan Tul kalau kematian Joy bukan karena overdose
melainkan memang karena dibunuh. Dia merasa dikhianati dan itu berkali lipat lebih menyesakkan karena orang yang sudah Tul anggap sebagai mentornya malah tega menusuknya dari belakang. Pada akhirnya Tul memilih untuk melakukan hal ini. Beberapa tahun kemudian, setelah penyesalan bertubi-tubi ditambah kehilangan orang-orang terdekatnya, Tul memutuskan menjadi biksu lagi untuk yang ketiga kalinya. Sedangkan Erin sendiri sudah menikah dan punya anak. Tapi yang namanya takdir nggak bisa kita ubah semaunya sendiri. Dosa yang kita lakukan di masa lalu pun harus dipertanggungjawabkan, dan pada akhirnya Tul yang dulu sering menembak orang harus menebus dosanya dengan merasakan hal yang sama seperti para korbannya. Dan pelaku penembakannya tidak lain dan tidak bukan adalah Erin. Dan film pun tamat dengan jungkir balik. Dari film ini kita belajar kalau nggak ada kata terlambat untuk bertobat selama kita bersungguh-sungguh dan mau menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Segitu dulu dari saya, Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau begitu, Burung Kuntul pamit undur diri.